dan tidak ada lagi katanya. Masya Allah, galau, sedih, mau nangis malu, ya kan? Wes gede nangis. Ya, akhirnya ya Allah, gimana ini? Ya, masa sudah jauh-jauh Pasuruan, pertama kali ke Jakarta, gak dapat formulir. Ya, gimana ini? Ya, ya Allah. Akhirnya wis, pokoknya kalau saat-saat genting itu kalau berdoa tuh Masya Allah. Ya Allah, ya, berikan jalan. Kalau mau pulang ya tidak mungkin, itu sudah terlanjur. Gimana kata orang tua nanti? Ya, sudah jauh-jauh sudah. Ya, pokoknya kita habis itu, sedangkan yang lain itu Masya Allah sudah ngisi formulir, sudah masukkan berkas. Kita apa? Melihat orang itu, waduh galau. Ya Allah, saya padahal datang pertama, udah dapet. Iya. Wes, ada aja tuh tantangan itu begitu. Ya. Akhirnya kita merenung ya, sedih gitu. Nah ini bukan kita acting, enggak. Ya memang kayak gitu keadaannya. Sampai akhirnya sekitar mungkin jam 10 ya. Itu rasa lapar itu udah terasa. Ya, enggak seperti sekarang. Ya. Jadi rasa lapar itu enggak terasa gitu. Ya, jadi subhanallah. Karena memang kita dalam keadaan sedih, enggak pikir itu. Enggak pikir. Sampai kemudian Allah kasih bantuan kepada kita. Nah, ibu-ibu tuh yang tadi subuh ketemu, ibu-ibu itu manggil. Nah, mungkin ibu itu lihat kita. Mas ini mas katanya. Iya bu, ada apa bu? Gimana, sudah dapat formulir atau belum? Oh, dalam keadaan kita galau, belum bu, ya kita belum dapat formulir bu. Tadi ngantri, kemudian kita tidak sampai. Wah, ya. Apa? Tenang dulu katanya. Gimana mau tenang? Belum dapat kok tenang. Iya. Akhirnya kata ibu itu dipanggil saya. Sini mas ini mas. Masuk ke mobil. Waduh ini orang apa ini? Nah, ya. Masuk ke mobil. Masya Allah. Ternyata ibu itu mengambil formulir itu 3, bayangkan. Iya. Karena ibu itu punya orang dalam. Lah saya orang dalam enggak punya, orang luar enggak punya. Gimana mau dapat? Masya Allah. Akhirnya dikasih saya. Itu kayak ibaratkan kejatuhan duren itu. Ya, Masya Allah. Dapat formulir. Akhirnya Masya Allah. Ya, senangnya luar biasa. Ya, karena kan berkas kita bisa masuk, kita bisa ikut tes. Ya, siapa tahu diterima gitu kan. Jadi itu ada jalannya gitu. Akhirnya alhamdulillah kemudian kita isi, ya. Dan ternyata formulirnya itu bahasa Arab semua. Lah kita bahasa Arab sih belum bisa kok. Akhirnya kita nyontek mas. Nah itu, ya. Isi formulirnya nyontek. Nah, ketika itu nyontek ya halal, ya. Ya seperti itu gitu, nyonteknya bukan ujian kan? Itu bukan ujian itu, ya. Jadi kalau antum nyontek ya haram, nggak boleh. Ya. Tapi kalau nyontek itu karena kita tidak bisa, ya. Itu mimba bita'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong ya. Ya karena kita nggak bisa ngisi formulir ya nyontek lah yang bisa. Iya kan, nama, tempat lahir ya. Dan ya pokoknya itulah. Ya, karena masa kita ini bodoh nekat aja bahasa Arab belum ini ya. Ketika itu kalau bisa dipresentasikan bahasa Arab saya bisa bahasa Arab itu ya 0,2%. Ya, dari 100% itu kan sih paling cuma naam, jazakallah khair, afwan, itu aja gitu, syukron, insyaallah, itu aja. Ya, jadi belum bisa gitu. Tapi namanya orang ya semangat itu gitu. Ini bodoh nekat aja sudah selesai semuanya. Ternyata tidak langsung tesnya setelah 3 bulan. Masya Allah, lama. Berarti masih ada kesempatan untuk saya belajar. Ya mengikuti bagaimana sih tesnya nanti itu setelah 3 bulan. Ketika itu sudah mau dekat-dekat Ramadan, ya tesnya setelah Idul Fitri tahun 2014. Akhirnya sudah selesai, pokoknya kita jalan-jalan, ya namanya juga wong deso ya, jalan-jalan dulu ke Jakarta, muter-muter Monas, ya kayak gitulah. Ya akhirnya udah pulang, ya sepekan di Jakarta kita pulang. Itu pun ada ujiannya lagi. Tidak dapat tiket kereta api lagi karena itu musim mudik ya semuanya habis. Nah itu sudah biasa itu
ya pokoknya udah mau mudik ya, karena dahulu belum ada corona ya, jadi mudik masih boleh ya, jadi sekarang belum, tidak boleh gitu. Jadi jadi habis sudah tiket, akhirnya ya Allah, kita mau naik pesawat juga ya, bagi saya itu tidak level gitu ya, ya karena tidak punya duit gitu. Kemudian naik pokoknya tidak bisa. Gimana caranya ini? Ya uang juga tinggal segitu, tidak cukupnya cuma beli kereta aja. Maksudnya beli tiket kereta, bukan beli kereta. Nah, jadi akhirnya kita berdoa kepada Allah. Pokoknya saat-saat genting itu, insya Allah doa kita itu diijabah oleh Allah. Ya, betulan. Ya, baru setelah itu Allah turunkan pertolongannya. Ternyata ada tetangga ya di rumah saya di Jawa Timur ya, sedang ngirim barang ke Jakarta dan pulang ketika hari itu juga mobilnya kosong. Masya Allah ya, dapat gratisan ya. Kalau kita dapat gratisan itu seneng ya toh, ya toh ya, nah Masya Allah, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Akhirnya kita berangkat pulang. Nah, kita kemudian karena harus mempersiapkan tes, kita ikut pelatihan ya, yang nama kerennya biasanya disebut dengan tryout, apa? Tryout. Nah, itu ya, pelatihan. Ketika itu di Lamongan. Nah, kita belajar, kita ketemu kawan-kawan yang sama-sama seperjuangan, mau tes LIPIA. Ya, kita tes, Masya Allah. Ternyata di situ ya bisa dibilang saya ini ya paling pinter tapi dari bawah. Ya, kualitasnya gitu loh. Ya, sehingga setiap kali ujian itu di tryout itu 10 hari karantina. Ya, nilai saya paling bawah ya, Masya Allah. Tapi saya berusaha, gimana lah pokoknya yang penting kan saya sudah berusaha gitu loh. Ya, saya sudah berusaha. Memang itu kemampuan saya gitu. Ya, saya terus belajar, semangat, ya enggak usah putus asa. Yang paling penting ayo kita terus belajar. Ya, belajar dan belajar. Nggak peduli saya mau nilai saya mau ini. Ya namanya proses begitu. Ya, namanya proses. Kita ini kan masih peralihan gitu. Dari umum-umum dulu udah ada basic-basicnya, baru beralih. Ya wajar ketika masih terseok gitu. Ya, sehingga subhanallah. Akhirnya kita gimana ini? Secara hitungan matematika kita tidak akan diterima di LIPIA. Secara hitungan matematika. Karena memang kita tidak bisa, kemudian kita ya apalah segala macam tidak bisa. Akhirnya adalah ya pas jalan ketika itu berapa bulan dan tiba waktunya tes. Itu saya sudah berazam ketika itu saya tidak akan pulang ke rumah, pulang kampung kecuali sudah bisa bahasa Arab. Berazam ya. Akhirnya kita berangkat tes di LIPIA. Masya Allah, hari-hari mau tes deg-degan ya, gimana kira-kira bisa ndak, bismillah saja. Ternyata kita masuk kelas, Masya Allah, dibagikan soalnya bahasa Arab semua, subhanallah. Akhirnya dari beberapa soal, kalau nggak salah 60-an soal itu yang bisa saya jawab dengan yakin, hakul yakin, benar-benar yakin 2 soal. Yang lain ya wis pak tung. Ya, hitung kancing. Bismillah, 1 A B C. Nah, jawab A B C jawab. Pokoknya diisi semua. Ya. Kita ketika itu hanya berdoa mengharap keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu yang ngoreksi kan pas ngantuk sehingga nilainya harusnya 10 jadi tambahin 0 1 100 gitu kan, enggak tahu kita. Ya. Tapi ya namanya usaha dulu gitu. Usaha. Ya, sehingga pengumuman lah gitu ya, itu pengumuman. Masya Allah, kita tengok nama kita dari atas ke bawah, dari bawah ke tengah, dari ke tengah balik lagi ke bawah, ya dari tengah ke atas lagi. Ternyata nama nggak ada. Saya sempat seuzon ketika itu, jangan-jangan ini yang ngoreksi salah ini, ya kok nggak ada nama saya gitu. Sempat begitu. Akhirnya saya cek lagi atas, bawah, ya meskipun 100 kali ngecek ya memang nggak ada gitu. Ya, disitulah saya tidak diterima gitu kan. Ya sudahlah, mungkin belum rezekinya. Ya, sedih gitu ya. Sedih kalau biasa saja itu, biasa. Ya, namanya juga prosesnya begitu. Ya.
Akhirnya saya pergi mengasingkan diri, masya Allah, mengasingkan diri, ya. Intinya menghibur diri lah ke tempat salah satu ustadz. Saya minta izin tinggal di sana di daerah Bogor sana. Kemudian saya nemu satu buku ketika itu. Itu terjemahan bukunya Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin. Ya, itu saya baca, subhanallah, habis dalam satu buku itu habis dalam satu hari. Karena kalau sudah galau itu kayak gitu tuh. Ya, bisa menghabiskan satu buku dalam sehari. Makanya enak kalau kita galau terus tuh bisa hatam buku terus banyak kan. Yes. Cuma ketika itu saja gitu. Ya, semangat. Di situ saya mendapat banyak pencerahan, harus sabar, harus begini menuntut ilmu itu. Ketika itu kalau tidak salah judulnya Kitabul Ilmi, ya, tapi sudah diterjemahkan. Ya. Itu masya Allah. Uraian dari Syekh Utsaimin itu luar biasa, sehingga kita semangat lagi, semangat kita ini kembali lagi. Yang awalnya tadi sedih, pokoknya kita tetap belajar. Akhirnya saya sudah punya opsi ketika itu, karena saya sudah merasa bahwasanya insya Allah lah kalau saya nanti diterima di Libya, saya di Elsia namanya, ya, ya tetap mukorornya sama, cuma beda lembaga saja, 1 tahun untuk kita pematangan dosen. Akhirnya karena di sana yang daftar pas, ya, dari yang dibutuhkan santrinya, alhamdulillah kita tes dan insya Allah pasti diterima gitu. Karena yang daftar pas gitu. Ya, kalau di Libya kan yang daftar berlebih gitu, bisa sampai ribuan, sehingga yang nggak bisa diterima semua. Nah, tapi kalau yang di LC alhamdulillah yang daftar pas-pasan, sehingga alhamdulillah kita bisa masuk gitu. Ya, jadi kemudian kita dapat kelas A, ada beberapa kelas ya, ada kelas 2 kelas ketika itu kalau nggak salah, atau 3 kelas gitu ya. Kelas A ini berbahasa Arab. Ya, kelas BC itu 50-50, kadang bahasa Arab, kadang bahasa Indonesia gitu. Saya termotivasi, di kelas saya itu sudah yang hafiz 30 juz. Ya, sedangkan saya juz 30 saja belum hatam. Ada yang sudah lulusan pondok, ada yang sudah bahasa Arabnya itu sudah ngewes, ya, maksudnya sudah lancar gitu. Wah, masya Allah, pokoknya, ini lah serem gitu, masya Allah, harus termotivasi. 3 bulan pertama saya tidak bisa apa-apa. Dosen ngomong, saya ikut-ikut mantuk. Ya. Orang-orang bilang naam, saya ikut naam. Orang-orang ketawa, ya saya ikut ketawa. Ya, pokoknya ini namanya nggak paham. Ya, pokoknya gitulah. Akhirnya ada titik puncaknya itu ketika setelah 3 bulan. Itu mulai Allah Subhanahu Wa Taala berikan secercah hidayahnya itu, agar kita bisa bahasa Arab itu. Otak saya yang awalnya itu keras kayak batu, ya Allah mulai buka pelan-pelan. Karena ketika itu saya bertekad betul, sehingga kemana-mana ketika itu saya saking pengennya bisa bahasa Arab, saya hafalkan kamus, saya bawa kamus itu kemana-mana. Main bola saya bawa kamus, karena saya jadi kiper. Ya, jadi ketika bolanya di sana saya baca, ya. Ketika ini saya taruh lagi, kayak gitu, sampai segitunya gitu. Saking pengennya bisa gitu. Sampai di kamar mandi saya bawa kamus, ya, tapi tak taruh di atas itu, ya. Habis itu saya bawa lagi. Jadi begitu, masya Allah. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu kemudahan-kemudahan setelah itu, mulai paham, sehingga sudah ketika itu ujian semester 1, masya Allah, dari kita 0 ya tidak bisa apa-apa, Allah berikan kemudahan-kemudahan setelahnya, ya, karena kita pokoknya ini istilahnya tidak mau menyerah gitu, ya, sampai seberapa kita belajar itu yang harus kita kejar. Nah, itu pokoknya prinsip kita gitu, ya, isoe, ya, ibaratkan yang harus bisa gitu. Teman saya itu juga makan nasi, ya, saya juga makan nasi, dia bisa, masa saya tidak bisa, itulah. Ayo, saya harus bisa, begitu, ya, meskipun ya tertatih-tatih dan lain sebagainya. Akhirnya ujian, ya, kita dapat nilai ketika itu jayid jiddan, ya, masya Allah. Itu saya sudah bersyukur pada Allah. Berarti saya sudah mulai bisa. Saya sudah berusaha untuk bisa, dan ini sudah hasilnya seperti ini. Semester 2 lanjut, kemudian terus, ya, kita terus semangat belajar. Alhamdulillah ketika lulusan, karena cuma 1 tahun programnya itu bahasa Arab, kita mendapatkan di antara nilai yang terbaik, ya. Dari 0 itu,
Ya, tapi kita berusaha. Allah berikan kemudahan-kemudahan itu dengan pokoknya berjibaku lah. Ya. Sampai teman saya nanya, kenapa kamu kok belajarnya seperti ini? Maksudnya kok belajar terus gitu loh? Ya karena saya pengen bisa. Saya pengen bisa, kemudian saya ingin menuntut ilmu di negeri para ulama. Ya, itu masih saya ingat itu. Malam-malam dia datang ke kamar saya. Ya, kenapa kamu seperti ini gitu? Jadi saya berusaha. Ya, memang saya tidak bisa gitu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya barang siapa yang bersungguh-sungguh Allah pasti kasih jalan. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh ya menempuh jalan, Allah akan bukakan pintu-pintu itu, subhanallah. Kemudian setelah itu kita daftar Lipia lagi. Kita udah lulus, kita bingung lagi. Sedangkan pengumuman Madinah belum ada, ya karena ya kita sudah sadar diri. Ya saya belum pantas masuk Madinah, masih bodoh, ya masih banyak kekurangan. Ya akhirnya kita daftar yang ada-ada saja. Ya maksudnya yang sudah ada gitu di depan mata gitu. Karena begitu, jangan kita berpaku pada satu tempat ketika kita akan belajar. Nanti harus banyak opsi. Ya. Sehingga waktu kita ini barokah, bermanfaat. Ya. Sambil nunggu, kita sambil belajar ataupun ngabdi ngajar. Sehingga waktu kita ini barokah. Tidak terbuang sia-sia. Ya, sehingga setiap detik, setiap menit itu berpahala gitu. Ya, akhirnya setelah itu kita daftar lagi ke Lipia, kita daftar juga ke Sukabumi, kita daftar juga ke beberapa kampus di Jakarta itu. Semua kita daftari. Ya saking pengennya belajar gitu. Akhirnya Masya Allah di Lipia itu saya yakin Insya Allah saya sudah bisa mengerjakan itu. Ya dari yang dahulu itu cuma 2 soal tahun lalu, tahun berikutnya ini Insya Allah saya sudah bisa 80% jawab soalnya. Ya. Meskipun dengan banyak kekurangan yang ada. Sampai akhirnya ya karena mungkin ya qadar Allah wa masyafa'al ya. Sudah yakin saya Insya Allah diterima. Ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Sehingga ketika kita lihat pengumuman atas, bawah, dari bawah ke atas, ke samping kiri, ke samping kanan, nama saya tetap tidak ada. Ya, subhanallah. Nah diterima lagi. Ya. Tapi di beberapa tempat alhamdulillah diterima semua. Saya daftar di Sukabumi diterima, saya daftar ini diterima. Pokoknya tinggal milih saja gitu ketika itu. Pokoknya Lipia aja tidak jodoh gitu. Ya, dan dikasih jodohnya gitu. Ya, kemudian ketika itu ada pendaftaran Al-Azhar Mesir. Ya. Saya tidak tahu itu. Karena saya belum ada cita-cita ketika itu ke sana gitu. Pokoknya saya yang dikasih tahu Ustadz saya Madinah, ya saya Madinah gitu ketika itu. Ke Mesir itu saya belum ada, tapi karena teman saya ngasih tahu dan dia tes, saya ikut-ikutan gitu. Udahlah, ikut aja ya. Akhirnya saya ikut tes. Ya, ikut tes alhamdulillah ya bisa lah. Ya dengan bekal seadanya itu insya Allah tesnya bisa. Takbirnya, kiroahnya kita dibuat insya ya, imla dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah ketika pengumuman tembus, lulus. Ya, dengan ya nilai seadanya, yang penting lulus. Ya, alhamdulillah. Akhirnya bagaimana keluarga bermusyawarah milih yang mana kampus ini, ya Indonesia kah atau ya ke luar negeri gitu. Akhirnya adalah ke luar negeri saja. Ya, karena saya tidak mau sekolah negeri tadi kan. Ya maunya luar negeri. Allah ijabah. Ya, subhanallah. Akhirnya kita ke sana, ke Mesir, Masya Allah. Ya ternyata ya di Mesir itu negeri antah berantah, ya itu ya. Negeri dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai macam kesulitan. Tapi ala kulli hal kita jalani. Dari segi bahasanya itu beda. Ya, dari segi bahasanya itu beda. Kita belajar bahasa Fusha kalau dulu itu dengan kitab silsilah, dengan di pondok-pondok itu kan. Sampai di sana bahasanya tidak jelas gitu. Ya, biasa disebut dengan bahasa Ammiyah. Ya. Tapi bahasa Ammiyah itu kan menurut saya enak gitu, simple.
Kalau bahasa fusha itu kadang terlalu panjang. Misalnya saya kasih contoh, saya mau beli sesuatu misalnya, saya mau beli sesuatu. Ya, uridu an ashtari apa misalnya ruzan. Ya, ruzan. Saya mau beli beras. Ya, di pasar itu gitu. Ya. Atau beli apa? Ikan. Apa? Uridu an ashtari apa? Samakan. Ya. Tapi kalau itu kan terlalu panjang gitu. Kalau bahasa Mia itu enak, singkat, padat dan jelas. Ya, apa itu? Udah sudah selesai. Ya. Jadi tinggal nunjuk aja. Oh masya Allah, singkat itu. Ya. Oleh karenanya ketika itu saya sering ke pasar. Ya, saya sering ke pasar untuk memperlancar itu. Kemudian saya sering belajar sama anak kecil. Karena kalau belajar sama orang dewasa nanti ketawain. Ya, kalau belajar sama anak kecil ini kan, ya kita tidak peduli mau dia ketawa mau enggak. Yang penting kita belajar gitu. Ya, sehingga kita banyak dapat mufradat itu dari mereka anak-anak kecil itu. Ya, lebih leluasa. Ya, subhanallah. Sehingga kita bisa bahasa sana, sehingga kita bisa bermasyarakat. Ya, subhanallah. Jadi luar biasa. Bahasanya memang kadang agak jauh, melenceng dari bahasa yang fusha. Tapi kadang ada juga yang hampir-hampir sama. Misalnya kayak yang agak jauh melenceng itu, kalau tanya apa kabar itu apa bahasa Arabnya? Kaifa halukum. Tapi kalau bahasa Amian enggak, kaifa halukum. Ya. Hamil ya, apa? Hamil apa kabar? Atau izayyak. Ya. Jadi seperti itu. Jauh atau jauh? Jauh. Nah, tapi disitulah hasanah bahasa berkembang. Ya. Sehingga kita belajar di Mesir ya dengan berbagai macam rintangannya. Kalau di Mesir itu enggak beasiswa. Ketika itu saya begitu. Berangkatnya biaya sendiri. Di sana ngekos sendiri. Makan sendiri. Ya, karena sudah besar, masa disuapin, ya kan? Cuma gratis kuliah. Kalau di Mesir itu gitu. Gratis kuliah. Jadi tidak bayar SPP. Ya, alhamdulillah. Ketika itu berjalan beberapa tahun, ketika itu saya sudah tidak terlalu peduli dengan Madinah. Ya, karena nama saya tidak muncul-muncul. Udahlah, biarin aja lah. Ya, mungkin tidak jodoh bisa. Ya, Libya itu kan udah tidak jodoh 2 kali. Ibaratkan ngelamar akhwat ditolak. Nah, itu kan sakit itu. Ya, sakitnya di mana? Ya, pokoknya di situ. Ya. Akhirnya udahlah, kita tekuni apa yang ada dulu. Ya, sampai ketika itu sehingga di Mesir itu ketika itu mahasiswa bekerja itu sudah biasa. Ya, karena kita juga bukan dari keluarga kaya, kita juga tidak dikirim uang, ya kita mau tidak mau harus bekerja. Ya, ketika itu alhamdulillah saya langsung dapat pekerjaan, ya langsung diterima di sebuah restoran, ya untuk menjadi tukang cuci piring. Ya, alhamdulillah. Yang penting bekerja, ya perlu malu, ya. Toh yang beli bukan orang Indonesia, ya kan? Nah, kalau orang Indonesia mungkin kita malu-malu sedikit lah ya. Ya. Orang nggak kenal kok. Ya, ketika itu yang banyak beli itu restorannya di lingkungan makci-makci. Ya, makci orang Malaysia, orang Melayu, ya negara sebelah lah, Malaysia, apa lagi? Ya, Singapura, ya. Tapi masya Allah, mereka itu rata-rata jurusan umum. Ya, jurusan umum, sehingga tahu sendiri jurusan umum rata-rata mereka jurusan kedokteran, ya bukan jurusan agama, ya sehingga pakai jilbabnya itu kalau yang perempuan itu ndak syar'i, ya namanya jurusan umum gitu. Waduh, ya gimana ini? Ya udahlah, Bismillah aja. Yang penting kita bekerja kok, ya bukan nyari jodoh. Kalau memang jodoh ya nanti kan dapat, ya kan. Akhirnya bekerja, yang paling penting kita bisa belajar. Ketika itu cuma saya kerjanya sepekan sekali. Ya, jadi sisanya belajar.
Kalau kita kerjanya satu pekan, belajarnya satu kali, ya itu bukan belajar. Masa kita ke Mesir begitu, ya itu bukan begitu. Akhirnya ya yang paling penting saya bisa belajar, sudah punya untuk membayar kos, untuk makan, itu aja. Yang paling penting itu, ya. Selebihnya saya tidak mikir beli ini beli itu, enggak. Saya tidak mikir itu. Yang paling penting saya bisa belajar, duduk di majelis ulama, itu aja. Ya. Akhirnya itu berjalan hampir setahun ya, itu saya seperti itu, rutinitas sepekan sekali. Itu insya Allah bayarannya itu sudah cukup lah buat itu gitu, sehingga saya tidak perlu lagi untuk kerja-kerja yang lain. Tapi ketika itu saya sudah tidak maulah saya untuk itu terus gitu, kerja situ, karena dalam satu hari itu menyita waktu, ya menyita waktu satu hari full gitu ya. Kita kerja dari pagi sampai Masya Allah. Paling kalau musim dingin itu menyiksa kita gitu, ya karena dinginnya itu dingin banget gitu, ya sehingga tangan kita ini bisa sering kram, sering beku gitu ya. Subhanallah. Memang tantangannya begitu, karena musimnya itu beda dengan kita di sini. Ya. Akhirnya berjalan 2 tahun kita di Mesir, dapat rezeki umroh. Dapat apa? Rezeki umroh. Ya dari nabung-nabung, kemudian dikasih uang sama Syekh. Ya, saya mulazamah dikasih uang sama Syekh. Jadi Masya Allah, para masyayikh yang ana temui di sana itu ya, minal mukhlisin insyaallah ta'ala. Mereka itu tidak sepeser pun tidak berharap dari kita, sepeser pun. Ya, tapi mereka memberi kita. Ketika ada datang murid baru, malah mereka sangat senang. Subhanallah, karena ini adalah ladang akhirat. Jadi murid-murid ini ladang akhirat bagi mereka. Subhanallah. Itu subhanallah. Mereka hidup dengan kesederhanaan, makan ya apa adanya. Tapi kita penuntut ilmu itu dimuliakan, difasilitasi, ya kita dikasih mukafaah, kita dikasih bahan pokok, beras, kita dikasih tomat, kita dikasih roti untuk makan, ya subhanallah. Akhirnya dari situlah saya kumpulkan sehingga bisa umroh, karena pengen sekali umroh, ya karena sudah dekat, ya Mesir, antara Mesir Saudi itu sudah dekat, 2 jam kalau naik pesawat. Akhirnya saya berangkat umroh. Ketika itu murah, alhamdulillah dapat umroh murah, karena tidak ada fasilitas, ya cuma dapat visa dan tiket. Ketika itu $450, sekitar 5 juta. Ya itu dapat kita stay di Saudi 1 bulan. Ya Masya Allah. Tapi tidak dapat hotel, tidak dapat makan, sehingga ya udah kita ibaratkan backpacker. Ya, bahasa bagusnya itu backpacker. Ya, kalau bahasa agak kasarnya ya umroh gelandangan. Ya, karena nggak dapat apa-apa gitu kan. Akhirnya adalah ya alhamdulillahnya kita punya teman di sana gitu, di Universitas Madinah kita punya, di Mekah kita punya. Sehingga ketika di Madinah ya kita langsung tujuannya Universitas Madinah, nginep di sana. Ya alhamdulillah kita nginep di sana, Masya Allah. Kita pertama kali masuk Jamiah Islamiyah itu ya kawan. Ya masuk nyaman, tidak mau keluar lagi. Subhanallah. Kondusif belajarnya luar biasa. Sehingga di situ saya yang awalnya sudah 2 tahun nunggu ya, 2 tahun sudah jalan 3 tahun sudah acuh saya, sudahlah. Ketika saya berkunjung ke situ pas umroh itu, Masya Allah, udah saya belajar di sini aja lah kayaknya, Insya Allah gitu kan. Akhirnya saya belajar. Maksudnya saya mendaftar, muqabalah langsung. Karena saya sudah di situ gitu. Saya nginepnya itu di sakan-sakan teman-teman. Ya. Jadi ketika itu pindah-pindah. Karena kan jatah tamu kan 3 hari gitu kan. Nah, jadi agar kita tetap dapat makan, dilayani, ya kita setelah 3 hari pindah ke teman yang lain 3 hari, pindah lagi ke teman yang lain 3 hari gitu. Jadi status kita masih tamu. Jadi uang kita enggak kalong, ya masih utuh gitu. Karena memang ya enggak ada uang gitu.
Alhamdulillah begitu ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian kita muqabalah, ditanya ketika itu. Ditanya, Masya Allah. Jadi di Madinah itu perlu antum ketahui, ya, standar penerimaan UIM itu tidak jelas. Paham itu? Standar penerimaan UIM itu tidak jelas. Ya, nanti saya akan coba ceritakan. Jadi ditanya, saya pertama kali ditanya itu awalnya basa-basi gitu kan. Nah, orang Arab itu harus gitu. Jadi tidak boleh tegang. Nah, siap gak? Wah, bukan kayak gitu. Ya, itu orang Arab tidak seneng itu. Pokoknya kita harus baca kaifa halukum syekh, harus banyak mendoakan. Kaifa halukum syekh, ya, karena saya sudah 2 tahun di Mesir, sudah tahu ngerti karakter mereka gitu. Ya, kita doakan banyak kayak kaifa halukum syekh, Allah yubarik fikum, Allah yukhallik, Allah yuhayyik ya misalnya gitu kan. Ya hayyakumullah, barakallahu fikum gitu. Masya Allah kan doakan. Nah, habis itu barulah masuk pada inti gitu. Langsung ditanya pertanyaan yang pertama katanya. Ya, soal kam hafidta minal Quran. Masya Allah. Berapa hafalan kamu katanya? Waduh. Tak asem Mas. Kita sudah ngapal banyak ketika di Mesir. Ya. Cuma karena ya ketika itu kemana-mana, jadi wah kemana ini hafalan ini? Ya, belum yakin ketika itu. Ketika saya jawab dengan jujur, yang mungkin saya jawab. Kita sudah menghafal beberapa puluh juz gitu ya. Tapi itu belum lengket gitu. Ya, samalah dengan kita menghafal setoran gitu ya. Jadi murojaahnya itu nanti dirapel gitu. Yes. Insya Allah teman-teman kita yang tahfiz sudah paham itu ya. Jadi ketika itu dalam keadaan kita juga langsung dadakan tesnya, belum sempat murojaah, belum sempat buka mushaf lagi gitu loh. Wah, akhirnya adalah daripada saya ini nanti dites macam-macam, saya hakul yakin yang paling mungkin saja saya sebutkan. Hafid 7 juz Syekh. Saya 2 juz. Juz favorit 30 sama yang depan juz 1. Masya Allah. Jujur aja gitu. Karena ya kita sudah hafal cuma belum nempel gitu loh. Takut nanti tiba-tiba di situ kita blank. Ya, makanya kita harus jujur. Karena kalau nggak jujur fatal, nggak diterima nanti. Saya tes, langsung dites. Taib, istamir hadhihi al-ayah katanya. Lanjutkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila. Masya Allah, langsung saya kaget. Ini setiap hari saya baca ini. Masya Allah, akhirnya lancar. Akhir surat Baqarah katanya. Waduh, itu saya sempurna saya. Ya, akhirnya lancar. Karena kalau di Al-Quran sudah salah, itu langsung tercoreng itu. Soalnya di sebelah saya tes teman saya yang sama-sama muqabalah, itu salah di Al-Quran. Padahal yang lain betul, dia salah, tidak diterima sampai sekarang. Kita bertiga, yang 2 ini diterima, yang 1 tidak. Karena salah dalam Al-Quran. Karena dia sebutkan yang sudah dihafal, tapi sedangkan dia tidak mungkin. Langsung ketika itu disuruh membaca Iqra surat Ar-Rum. Waduh, surat Ar-Rum itu tengah-tengah. Wih, akhirnya teman saya ini terdiam, nggak bisa dia. Sampai akhirnya tidak bisa. Coba kalau misalnya dia sebutkan 1, 2 juz, 3 juz yang dia mungkin. Kalau tidak, ya itu akibatnya, akhirnya tidak diterima. Yang paling penting adalah jujur ya pun, jujur. Ada kakak kelas kita sebelumnya itu, dia tidak hafal apa-apa. Maksudnya 1 juz itu sudah hafal. Ketika ditanya, kam hafidta minal Quran? Ma hafidtu syai'an ya syekhna. Tidak hafalan sama sekali. Ya. Nah terus akhirnya saya ya namanya orang Saudi itu yang penting jujur. Iqra ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah katanya. Dia dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Masyaallah. Ya. Diterima. Bayangkan itu. Masya Allah, diterima menjadi mahasiswa. Karena bukan faktor hafalan, tapi jujur ya kawan. Ya.
Nah, penting hafal Quran sangat penting ya, itu minal umdah ya dalam kita menuntut ilmu. Ya, cuma kalau dalam tes itu bukan hanya itu yang dinilai gitu. Banyaknya kuantitasnya, tapi ada kejujurannya. Kalau antum mengaku 30 juz tapi ketika dites tidak bisa, ya itu kan kurang jujur gitu. Ya mungkin sudah selesai setorannya, cuma kan tidak mungkin gitu. Masya Allah. Makanya standarnya nggak jelas Madinah itu. Ada yang habis 30 juz, ya sudah ada sanadnya misalnya. Mereka terima. Ada yang dapat tazkiyah dari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Siapa tidak tahu Abdurrahman As-Sudais? Imam Masjidil Haram yang suaranya itu Masya Allah ya, itu sudah terkenal. Beliau ini presiden di Masjid Haram, Masjid Nabawi, presiden Al-Haramain. Ada yang dapat tazkiyah dari beliau, sudah diterima. Masya Allah. Jadi tidak jelas dari hafalankah, dari tazkiyahkah, dari apakah, tidak tahu, tidak jelas. Ya penerimaannya itu, ya nilainya kah, dari nilainya kah, dari ada yang apa alumni pondok pesantren selalu juara 1 terus di pondok, ya bahkan rankingnya itu di atas 1, ya berapa itu di atas 1, wes pokoknya pinter lah, dah diterima. Ada yang orang biasa-biasa, ya kadang nakal sedikit, diterima. Mana itu? Kan tidak jelas itu. Makanya kalau Madinah itu begitu, ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Karena memang rezeki, ya rezeki. Standarnya nggak jelas, kita nggak bisa menerka-nerka. Yang penting ya kita usaha itu aja. Nah kemudian pertanyaan berikutnya. Ya. Nah sebelum itu saya minum dulu. Nah pertanyaan berikutnya, kayaknya kita sampai jam 8:30 aja lah, ya 8:30 biar tidak malam-malam. Nah itu jamnya sahih atau enggak? Sahih ya? Oh ya, insyaallah 15 menit lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya ditanya, nah ini pertanyaan akidah. Ini ciri khas di UIM itu pasti tanya masalah akidah. Ini akidahnya hak atau akidahnya batil? Yang ditanya mesti tentang Allah. Kalau masalah Allah saja tidak tahu, wah ini tidak beres ini. Ya, ketika itu ditanya, Ainallah, Masya Allah. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Meskipun sebagian saudara kita ya tidak terima dengan pertanyaan ini, ya sebagian saudara kita yang di sebelah tidak terima, ya katanya itu hadisnya dhaif, atau kemudian itu maknanya lain dan sebagainya. Banyaklah di tafsirkan demikian rupa gitu. Nanti ditanya, ya nah mungkin kita jawab, oh Ainallah fi kulli makan. Tidak mungkin kita jawab begitu, di mana-mana, ya la yujad makan misalnya, Allah mawujud bila makan misalnya. Tidak mungkin kita jawab itu. Ya kita jawab sesuai firman Allah. Ya Ainallah istawa 'alal 'arsy. Makna istawa 'ala wartafa'a. Kemudian tanya aina dalil? Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa dalil akhar, ya amintum man fis sama, ya di atas. Nah selesai ya. Insyaallah kalau yang sudah di ma'had sunnah, insyaallah bisa jawab itu. Tapi kalau tidak di ma'had sunnah, ya biasanya taqiyah. Fahimtum taqiyah? Maksudnya memaksakan. Padahal dia tidak meyakini itu, tapi ya biar diterima. Biar diterima akhirnya dijawab itu. Soalnya kalau menjawab Allah di mana-mana itu insyaallah sudah di blacklist dan langsung nggak mungkin diterima. Ya. Karena akidahnya sudah bermasalah. Masa tentang Allah saja dia tahu gitu loh. Masa kalah dengan budak. Ya. Allah musta'an. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan umum setelahnya. Ya, saqafah Islamiyah. Ya. Ketika itu saya ditanya udkur zaujat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, istri-istri Nabi. Udkur ghazawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan perang-perang Nabi. Ya, alhamdulillah kita jawab ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Ya.
Nah, kalau ada yang menarik itu, saya ngantarkan seseorang muqabalah itu karena dia dari pondok A, pondok G, dia dari pondok G, itu misalnya. Nah, itu insya Allah tahu lah ya, dia pondok G, yang mana itu sangat ma'ruf sekali di Universitas Islam Madinah. Ya, dan Universitas Madinah tahu kalau pondok itu masih suka main musik ya di pondok tersebut. Sehingga kalau dilihat ijazahnya dari pondok tersebut ditanya, ya, ma hukmu al-musiqa? Ya. Jadi ditanya, ma hukmul musik? Ya, atau ma hukmu al-ghina? Ya. Atau al-ghina ya. Akhirnya alhamdulillah teman yang saya antar ini, karena memang dia alumni pondok G itu, tapi dia sudah belajar mulazamah sama Dr. Abdul Rai yang ada di Jember, sehingga dia sudah mengerti, sudah mengenal sunnah, sehingga dia menjawab haram, masya Allah, ya panjang ya, haram. Ya, dia menjawab pokoknya haram gitu. Oh berarti ini mantap nih, ya. Jadi begitu. Jadi yang nanya itu melihat psikologis kita itu gugup atau tidak, kita itu tenang atau tidak. Mungkin itu banyak penilaiannya. Jadi bukan yang sekedar bisa jawab, itu enggak. Jadi luar biasa memang. Makanya itu masalah gaib sebenarnya. Ya, mana diterima atau tidak itu masalah gaib. Nah, akhirnya setelah itu udah selesai. Ya, berlalulah kita 2017 sudah selesai. Kita masih di Mesir tuh, masih di Mesir. Lanjut tahun berikutnya, ya, tidak ada pengumuman. Maksudnya ada pengumuman, cuma nama saya tidak ada. Waduh, tidak jodoh mana itu? Ya, kayaknya tidak jodoh lah. Tapi ya saya berdoa. Ketika itu alhamdulillah tahun berikutnya itu saya dapat rezeki haji. Ya, saya dapat rezeki haji dari Allah SWT. Ya, melalui tangan-tangan kaum muslimin, ya, para masyayikh yang ada di sana, saya dapat rezeki haji. Tapi saya tidak mau kembali lagi karena saya, ya semogalah kalau misalnya rezeki, ya saya nanti diterima. Kalau enggak ya sudahlah, saya memang fokus mungkin saya di sana, nanti mungkin saya langsung lanjut S2 di sana, udah di Mesir gitu. Karena di Mesir juga kita belajar sama para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun tidak senikmat di Madinah, ya. Meskipun tidak senikmat di Madinah, karena kalau di Mesir kita harus jauh belajar kepada masyayikh yang Ahlussunnah itu jauh sekali. Jarak ketika itu saya naik kendaraan bis itu 5 jam. Masya Allah. Dari kota Kairo 5 jam. Pokoknya penuh perjuangan, guys. Ya. Makanya itu subhanallah. Ya, dan ketika itu saya selalu mengingat, itu perjuangan itu tidak ada apa-apanya dengan perjuangan ulama dahulu. Mereka jalan kaki, kita sudah enak naik bus itu. Ya, Masya Allah. Akhirnya ketika itu haji, pokoknya kita berdoa. Ketika itu di Arafah itu, ya Allah, ya berilah hamba ini rezeki gitu. Saya berdoa itu, ya bisa belajar di Haramain, ya, atau di Universitas Islam Madinah itu. Ya Allah, berikanlah rezeki itu ya Allah. Gitu. Akhirnya berlalu sudah 2018. Nah, ketika itu saya rasanya sudah ingin ndak ingin lagi hidup sendiri ketika itu. Ya, 2018 ketika itu kita cari yang mau mendampingi hidup saya gitu ya. Jadi di tengah perkuliahan itu, ya, maksudnya di saat-saat saya kuliah itu, ya bukan di kelas ya, maksudnya ya bukan di jam-jam kelas itu, saya Allah takdirkan dapat jodoh gitu, ya, sehingga saya menikah gitu. Karena saya pikir godaan, termasuk godaan berat ketika di Kairo itu fitnatus syahwat. Karena di Kairo itu bebas, antum udah diawasi, jauh dari orang tua, pergaulan di sana masya Allah, ya. Dan tidak seperti antum bayangkan. Mungkin antum bayangkan Mesir itu bercadar semua, hanya kelihatan matanya saja. Tidak seperti itu, ya. Bahkan yang kelihatan ketiaknya banyak, ya. You can see, you can see. Ya, pokoknya itulah ya. Jadi subhanallah. Sehingga fitnah banyak, ya. Kalau kita tidak menjaga,
hafalan kemana-mana nanti, hilang hafalannya, bahaya. Ya, karena tidak mau hafalan Al-Quran ini, tidak mau dengan orang bermaksiat itu. Akhirnya harus dijaga dengan ketaatan-ketaatan. Salah satunya jalannya nikah itu, sehingga kita bisa meredam fitnah-fitnah itu. Ya, subhanallah. Karena itu fitnah besarnya itu. Karena pergaulan di sana luar biasa, laki-laki perempuan campur. Tapi itu karena apa ya, terbawa dari Indonesia gitu. Ya. Padahal di kampusnya sudah dibedakan jauh, berkilo-kilo. Tapi ya karena kultur Indonesianya itu, kalau organisasinya itu campur, itu pokoknya amburadul lah. Ya, sehingga ikhtilat, subhanallah. Itu ngeri bagi saya. Ya udah, kalau saya ndak nikah ini bahaya. Ya, harus nikah. Ya, satulah dulu, masih penting lah. Ya, satulah. Ya, pokoknya yang penting dapatlah dulu gitu kan. Nanti apa ada pun nambah itu kan urusan nanti gitu lah. Ya, yang lain-lain itu nanti gitu. Jadi subhanallah. Yang penting kita bisa terjaga dari fitnah, belajar kita lebih tenang. Karena kalau kita masih berkutat dengan fitnah, ilmu itu tidak masuk. Ya, karena ketika antum belajar, kemudian antum misalnya pacaran, teleponan sama ikhwit itu, ya. Nah, itu tidak barokah nanti, ya. Ilmunya itu masuk keluar lagi gitu. Nah, jadi adalah cari yang barokah gitu. Ayo menikah. Akhirnya ketika itu alhamdulillah menikah, ya. Dan setelah itu ya udah kita berjalan aja. 2019 saya itu sudah di puncak akhir semester. Ya, di puncak akhir semester. Ketika itu banyak ujian saya. Saya diuji kehilangan uang, kehilangan HP. Karena di Mesir itu jangan pikir antum orangnya baik-baik. Di saya banyak keturunan Fir'aun. Ya. Ya, memang tempatnya. Ya. Yang baik ada, cuma yang nggak baik ya lebih banyak. Ya. Sehingga HP saya itu hilang 3 di sana. Saya ganti HP sampai 3 kali. Ya, itu kalau di iklan itu kan bisa dapat piring cantik saya. Ya, karena sudah 3 kali gitu. Subhanallah. Ya, sampai 3 kali. Uang hilang semua. Masya Allah, ujian saya berat sekali gitu ya. Maksudnya tidak punya, hilang lagi. Aduh, gimana ini? Nah, semoga lah nanti ada. Biasanya kalau orang diuji itu ya kawan, itu mau naik kelas. Ya. Ketika antum dapat ujian harusnya senang. Ujian yang paling sulit, karena setelahnya itu pasti ada pertolongan dari Allah. Ya. Inna ma'al usri yusra. Ya, subhanallah. Setelah kesusahan ada 2 kemudahan. Ya, subhanallah. Itu ketika antum susah, betul-betul susah, mendesak, antum sabar, harap ridha Allah, jangan melakukan yang dimurkai Allah, sabar, tekuni, cari usaha-usaha yang diridhai Allah. Allah akan bukakan jalan-jalan. Ya. Akhirnya setelah itu sudah kita dapat ujian banyak itu pas 2019. Ya. 2019 kita ada mau semester akhir. Kemudian ada seorang ikhwan kita lah, teman kita atau adik kelas kita, dia manggil kita Ustadz gitu. Ustadz, dia WA, tolong dibuka nomor antum, nomor UIM yang daftar kemarin ini. Oh, nah, insya Allah saya buka nanti, saya masih ada keperluan. Setelah itu beberapa waktu setelah itu saya buka, masya Allah, saya terkejut itu, iya. Dari statusnya awalnya kan tahta dirasa, kemudian murasyah mabdaiyah. Setelah itu ganti status, ya. Mubarak tamma qabuluka bil jami'ah islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Masya, itu langsung gemetar saya. Wah, ini yang sudah 5 tahun saya tunggu-tunggu ini baru keluar. Saya daftar awal 2014, baru keluar 5 tahun setelah itu, 2019. Saya mau nangis, yo tidak mungkin, sudah besar. Ya, mau ketawa itu ya takut dikira gila. Ya, jadi pokoknya serba salah.
Pokoknya mau salto-salto ya kayak anak kecil. Ya, pokoknya bagaimana mengungkapkan kegembiraan itu lah. Di sisi lain sedih. Ya, di sisi lain sedih. Ibaratkan orang mau ngegulkan itu. Ini sudah mau gol ini, sudah mau gol. Maksudnya sudah mau lulus saya di Mesir itu. Nah, kalau saya ke Madinah otomatis kan ditinggal gitu loh. Nah, gimana ini? Sedangkan orang yang di rumah, umi saya selalu takon, "Le, kapan lulusnya?" Ya, kapan lulusnya itu gitu loh. Maksudnya kok udah lama enggak lulus gitu loh. Ya sabar lah, Mak. Ya, memang belum waktunya lulus. Nanti waktunya lulus gitu. Nah, terus kemudian dapat kabar itu, saya terima Madinah itu. Saya bilang, kalau emak saya kan ya masih awam ya, masih orang umum gitu ya. Mak, saya diterima Madinah gitu. Tapi S1 lagi. Loh, lah kok S1 mana gitu loh. Jadi kaget. Nah, terus gak lulus loh. Waduh, bingung lagi saya jawabnya. Setelah 4 tahun, sudah hampir 5 tahun, balik lagi S1. Jadi S1 9 tahun. Duh. Sampai akhirnya saya ketika itu berazam. Ya, saya langsung berazam kepada Allah SWT untuk menyenangkan hati mak saya, dan ini masya Allah berkahi. Ya, oleh kalau kita ketika menuntut ilmu kemudian kita niatnya menyenangkan orang tua kita ya ikhwan, barokah. Ya, barokah. Atau menghafal Quran, niatkan karena Allah, kemudian niatkan berbakti kepada orang tua. Mereka senang ya ikhwan. Ya, mereka senang sekali. Akhirnya saya niatkan ketika itu. Yo, opo carane ya gitu ya. Bagaimanapun caranya saya harus lulus Mesir dan tetap lanjut Madinah. Gimana pun caranya. Mau saya nyewa pesawat nanti ketika ujian, mau pokoknya bagaimana saya lobby, saya bisa ikut ujian, bisa lulus, saya lakukan, saya tempuh. Subhanallah, kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalannya. Dan ketika itu saya langsung pindah ke Madinah karena saya sudah terima, pindah langsung saya pulang dari Mesir ya. Goodbye ya Fir'aun dan kawan-kawan ya. Ya. Kita pindah ke Madinah itu, masya Allah. Di Madinah itu nikmat ya, kawan. Ya. Nikmat yang paling nikmat di Madinah itu kita bisa duduk di Masjid Nabawi. Ya, mudah kita belajar kepada ulama Ahlussunnah Salafi yang senior lagi. Subhanallah. Ibaratkan kita disuguhi daging, ini bukan daging biasa, tapi daging yang paling mahal, itulah. Ya, masya Allah. Itu yang paling nikmatnya. Nikmat-nikmat yang lain banyak. Kalau biasanya antum sekolah bayar SPP, ya. Tapi kalau di Madinah kita dibayar SPP. Ya, kita dibayar. Antum biasanya kan bayar SPP. Nah, kalau kita di Madinah dibayar SPP. Maksudnya kitanya digaji gitu loh. Ya, kita dibayar. Kita sudah kuliah gratis, dibayar, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih tiket pesawat untuk pulang. Cuma nggak dikasih istri. Ya, nah itu jangan antum ini. Ya, tapi yang nunggu sudah banyak gitu loh. Nah, begitu. Ya, jadi begitu. Ya, subhanallah. Itu poin-poinnya, bisa umroh setiap pekan, bisa haji setiap tahun kalau mampu. Ya. Ini kan harus mampu, ya. Bisa umroh. Subhanallah. Banyak nikmat-nikmat yang lain ya, kawan. Ya, itu yang saya rasakan itu. Saya sana dan alhamdulillah ya, alhamdulillah nikmat Allah. Jadwal ujian di Madinah tidak sama dengan jadwal saya ujian di Mesir. Subhanallah, kuasa Allah. Sehingga ketika saya liburan di Madinah, saya bisa terbang ke Mesir. Ya. Subhanallah, saya ikut ujian. Ya, awal tahun 2020. Ketika itu saya ke sana, tiketnya mahal karena di Mesir itu dadakan. Ya, di Mesir itu sukanya dadakan. Ya, akhirnya waduh, tiketnya mahal sekali. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah ada yang mengcover.
Udah Ustadz, antum nggak usah mikiri biaya, kita bayarin tiket pesawatnya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Ya, yang penting kita ini apa? Terus berusaha. Kemudian sampai ketika itu udah selesai, masih ada satu ujian lagi. Ya, enaknya di Mesir itu ya kawan, enaknya. Ya ini kira-kira enak atau enggak enak itu ya? Ya tergantung perspektif masing-masing lah. Kuliah di Mesir itu enggak wajib. Paham itu? Kuliah di Mesir itu enggak wajib. Ya. Antum di Mesir, ya. Tidur 4 tahun, pulang-pulang LC. Ya, bisa. Tidurnya 4 tahun. Pulang udah LC. Masya Allah. Ya. Tapi kan itu membodohi umat nanti pulang-pulang. Jadi sampah masyarakat. Ya. Jadi kalau di Mesir itu ada beberapa tipe mahasiswa. Yang pertama, ya, rajin kuliah. Ya, ini mantap juga nih, rajin kuliah. Sama rajin talaki. Talaki itu belajar sama syekh, mulazamah. Ini dipadukan. Nah, ini top nih. Ini dari 1000 cuma 1 orang biasanya. Ya. Jarang ya. Ada yang hanya rajin kuliah ya, enggak mulazamah, sehingga biasanya dia lulus ya akademisi gitu ya, jadi dosen, jadi apa gitu ya, karena tahu metode-metode ngajar dan sebagainya. Ada yang talaki saja ya, karena di kelas itu rame ya, nggak kondusif, karena kita satu kelas 1000 orang lebih ya, jadi nggak kondusif. Ya, kita 1000 orang kayak stadion gitu, dosennya di tengah gini, ya kuliah gitu, masya Allah. Ya, nggak kondusif. Bahasanya juga bahasa Malaysia-nya itu amiyah cepat gitu ya. Sedangkan kalau kita mulazamah itu taksil dari awal, dari nol, kita bisa, masya Allah kita bisa satu halaqah itu 5 orang, ya atau 10 orang paling minimal. Kita bisa diskusi sama syekh, kita bisa tanya, luar biasa, ya. Ini masih mending lah orang-orang seperti ini. Ada juga yang apa? Setiap harinya rapat, organisator. Ya. Jadi tiada hari tanpa rapat. Sekarang rapat, nanti jam 1 rapat lagi, besok rapat. Biasanya orang-orang seperti pulang-pulang jadi calon gubernur, DPR, camat, ya, RT mungkin. Ya. Karena sudah terbiasa dengan kayak gitu, orang-orang partai biasanya gitu. Jadi masya Allah organisasinya luar biasa. Ya sebenarnya ya yang penting manfaat lah. Ya kalau manfaat untuk umat ya silakan saja. Ada lagi yang sibuk jualan jadi guide, ya pokoknya sibuknya ini bisnis. Ya. Sibuknya bisnis, karena kan kuliah tidak wajib. Itu bisnis, buka rumah makan Padang, buka rumah makan Magelang, buka rumah makan apalah pokoknya, ya Magelangan, ada jual Magelangan, ya ada jual ini itu, masya Allah. Ya biasanya pulang-pulang ini biasanya jadi biru umroh, gitu kan, biasanya gitu, atau apalah buka travel dan sebagainya, ya. Nah ini masih mending lah, ada manfaatnya itu loh. Dari sisi akhiratnya, dari sisi dunianya masih ada manfaat. Tapi ada juga yang tidak sibuk talaki, tidak sibuk organisasi, tidak sibuk kerja itu. Ya sibuknya antara kamar mandi, kamar. Ya, jadi pulang-pulang tuh LC, ya bangun tidur LC. Ada nggak sih itu? Ada. Ya, subhanallah. Ya. Jadi yang wajib di Mesir itu ujian. Yang penting ikut ujian aman. Lulus aman. Ini tidak wajib, tidak ada absensi. Pernah diberlakukan absensi. Ya. Mata pelajarannya, kuliahnya 1 jam. Ya. Absensi belum selesai, waktunya sudah habis. Satu kelas 1000 orang. Ya. Fulan hadir. 1000 orang, gimana tuh? Ya, subhanallah. Akhirnya udahlah, tidak bisa absen-absenan gitu ya. Sadar diri aja lah gitu ya. Istilahnya gitu. Ya. Kalau saya itu
tidak di tipe pertama, saya tidak di tipe, pokoknya saya pertengahan aja lah, ya. Saya juga tidak rajin kuliah, ya. Pokoknya kalau ke kuliah itu selama saya 5 tahun itu 10 kali lah, kurang dari 10 kali kuliahnya selama 5 tahun, ya. Jadi karena tidak serak gitu hati saya, faedahnya kurang menurut saya gitu, ya. Meskipun ya banyak faedahnya, cuma saya sudah pernah nyoba, cuma faedahnya yang paling banyak saya dapatkan mulazamah, sehingga saya betul-betul berusaha di sana itu untuk terus mulazamah. Ya, saya bersama Syekh kemana-mana, Syekh, kita kejar Syekh, kita gini, begitu. Ya, jadi, begitulah tipe-tipe mahasiswa di sana. Ya, jadi ya begitu, jangan kaget gitu. Ya, jangan kaget. Makanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kemudian itu setelah itu kita terima, dah kita ujian ya, ujian. Pokoknya tinggal ujian terakhir, ujian kelulusan. Ya. Itu gimana, saya berpikir juga, ya Allah semoga dimudahkan, semoga waktunya pas gitu loh. Ketika liburan Madinah kita kayak yang ujian sebelumnya itu, ya kita beli tiket kan ke sana, kita ke Mesir. Yang paling penting ketika ujian di Mesir itu kita harus sudah hatam muqarrar itu 1 bulan sebelum ujian. Kita harus hafal itu muqarrar itu. Ya, karena ujiannya itu ya 1 muqarrar itu. Makanya dikenal di Mesir itu ujiannya susah. Kadang soalnya 2, soalnya itu cuma 2, ya, cuma anaknya itu banyak. Ya, oleh karena biasanya ustadz-ustadz yang ngajar di pondok dari Mesir itu kadang kalau ngasih soal ujian anak-anak di pondok itu sadis, karena pembalasan dia dari Mesir dulu. Ya, soalnya 2, anaknya banyak. Iya, misalnya, ya soalnya soalnya cuma 1 misalnya, ya. Uzkur arkanal iman. Wa ma dalilu. Ya, wa qaul al ulama. Wa munaqashah. Banyak wawanya. Pokoknya banyak anaknya gitu. Ya. Disebutkan rukun iman, dalilnya. Kasih penjelasan ulamanya. Bagaimana diskusi antara para ulama ini dengan ini, ya. Lalu natijahnya apa? Ya, kemudian konsekuensi ketika tidak beriman bagaimana? Ketika nanti mengingkari ini bagaimana? Begitu. Jadi memang dikenal seram gitu. Makanya tidak heran ketika ada yang lulus S1 ya 9 tahun, 12 tahun, 13 tahun, ya karena itu, ya minar rasibin, ya. Di antara apa? Yang rosib, ya. Apa? Gak lulus, ya. Gak lulus itu namanya rosib, ya. Jadi derajat nilainya itu mumtaz, jajidan, jayid, makbul, rosib, ya. Nah, itu tuh. Pokoknya kalau makbul setengah rosib, ya, mendekati rosib, nah gitu. Tapi masih lulus. Gitu. Oleh karenanya, begitu. Akhirnya saya berdoa, ternyata Allah kabulkan doa saya. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala datangkan sebuah musibah yang bernama corona. Nah, ya. Sehingga ketika itu corona, sehingga semuanya serba online. Saya di Madinah online. Ketika itu lockdown. Wah, gimana nih? Saya ini posisi belum lulus ini. Gimana nih? Saya bingung. Akhirnya karena online kan, kita bisa bebas. Kita bisa pulang dari Madinah, ketika itu belum dapat tiket. Kita nunggu dapat tiket untuk bisa pulang. Ya, karena sudah mau musim liburan juga kan. Musim liburan, tapi Ramadan itu kita full di sana. Kita terlockdown di Madinah itu 4 bulan. Pas awal-awal Covid, ya. Akhirnya barulah dapat kita tiket pulang untuk pulang ke Indonesia. Dan alhamdulillahnya ujian di Mesir, ujian terakhir saya di Mesir itu yang awalnya bulan Juli, ya, bulan 7 itu boleh mengajukan kompensasi bagi yang ada uzur, Masya Allah. Tapi harus nulis surat, buat surat. Akhirnya saya buat surat, saya uzur, saya nggak bisa datang bulan 7 karena saya posisi kita itu di Madinah
Dan pesawat kita udah tutup semua, nggak bisa kita kemana-mana. Akhirnya Allah mudahkan kita pulang, bulan 8 kita pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, pengumuman pembukaan ujian bagi yang berhalangan bulan 10 di Kairo, di Mesir. Akhirnya saya beli tiket dari Indonesia, berangkat saya ke Mesir untuk ikut ujian kelulusan. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan sampai beberapa waktu setelah itu dinyatakan lulus ya dengan nilai yang bagus ya, alhamdulillah ya. Dan saya juga masih terus kuliah di Madinah ya sampai sekarang ya, masih semester 5. Dan ketika itu saya memang milih jurusan yang berbeda ya. Kalau di Mesir itu kita jurusannya syariah Islamiyah. Nah, itu lebih ke fikih dan usul fikih perbandingan dan sebagainya ya. Dan kalau di Mesir itu wajib bermadhab ya, kalau di Al-Azhar itu wajib bermadhab. Jadi belajarnya itu memang madhab ya, min thariqatil madahib ya, bukan madhab ahli hadis ya, maksudnya bukan dari hadis kemudian ini, enggak, memang thariqah madhabiyah ya. Dan itu sebagian para ulama, dan itu yang bagus seperti itu, meskipun yang terlarang adalah ta'assub ya, ta'assub madhab, kemudian mengatakan kalau antum tidak madhab ini ya antum bukan golongan kami misalnya, jadi gitu ya. Yang penting kita belajar melalui thariqah para ulama. Nah kemudian setelah itu kita lulus selesai, alhamdulillah. Tinggallah kita fokus ya sekarang ini yang ada di Madinah. Nah, jadi begitulah adik-adik ya, anak-anak ustadz yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah perjalanan ya. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, kesabaran dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan berkahnya kepada kita semua sehingga kita bisa belajar nanti ya, kita lanjutkan belajar kita ini ke negeri-negeri para ulama ya, semampu yang kita bisa, usaha semaksimal mungkin, berdoa, kita berbakti kepada orang tua. Faktor-faktor itu kita harus lakukan semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dari segala macam keburukan, dari segala macam kesalahan dan sebagainya ya. Mungkin sebelum ditutup tidak ada tanya jawab ya, tidak ada ya. Insyaallah sudah ngantuk ya, maksudnya sudah tidak ada tanya jawab ya, insyaallah ya. Nah ya mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, waktunya ya tadi maunya sampai subuh ya, karena antum ngantuk ya sudahlah, saya tutup sajalah ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Tidak ada niat kita menyinggung fulan dan fulan, tidak ada kita menyindir sana menyindir sini, tidak ada ya, murni kita nih ya berbagi pengalaman ya, yang salah ya datangnya dari diri kita dan karena kebodohan kita, yang benar itu datang dari Allah ya Azza wa Jalla. Kita bertobat jika kita melakukan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.